Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum. Pagi yang cerah ya. Semoga kalian juga cerah semuanya. Sehat-sehat selalu. Kita akan lanjut pembelajaran hari ini. Tema 2, subtema 4, pembelajaran keempat. Nah, kita akan mulai. Karena kalian buka bukunya. Di pembelajaran 4 tuh ada gambar penny, ada gambar akuarium dan ikan ya. Kita lanjut ke halaman 182 sampai 183. Nah, ini ada penny tadi. Ini ya. Nah, ini ada ikan dimasukkan ke dalam akuarium ya sama si Benny. Kalau yang ini Benny-nya entah beli ikan atau beli makanan ikan ya ke toko ikan. Kalau ini ngasih makan ikan, kalau ini bersihkan akuarium. Nah, dari gambar ini kita buat cerita di sini. Nah, ini misalnya Pak Guru membuat ceritanya seperti ini. Suatu hari Benny pergi ke toko penjual ikan. Benny suka melihara ikan koi dan ia mempunyai akuarium dengan beberapa ikan hias yang ada di rumahnya. Setelah membeli makanan ikan dari toko ikan, ia memasukkan makanan ikan ke dalam akuarium. Dalam akuarium diberi beberapa hiasan berupa tumbuhan dan batu-batuan supaya terlihat alami. Setiap hari Benny memberikan makan ikan peliharaannya. Ikan diberi makan berupa pelet. Pemberian makanan ikan dilakukan secara rutin. Selain itu, seminggu sekali Benny juga mengganti air akuarium dengan air yang bersih. Biasanya setelah beberapa hari, air dalam akuarium tidak keruh akibat kotoran ikan. Dengan air yang bersih, ikan dapat hidup sehat. Nah, ini ada contoh ya. Pak Guru membuatnya seperti ini, cerita dari ini. Nah, kalian bisa bikin ngarang sendiri, tidak harus sama dengan ini. Oke, kalian kan pasti kreatif. Kita lanjut, halaman 194. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan dari cerita tadi ya. Pertama kira-kira apa? Ya, misalnya ini Pak Guru ya, selalu menggunakan air bersih. Terus yang kedua, misalnya hindari suhu yang terlalu dingin. Nah, kalau terlalu dingin ikannya bisa mati. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kadar pH dan kekeruhan. Nah, pH ini keasaman ya. Kalau terlalu asam nanti ikannya nggak kuat. Kalau keruh, kalau kotor, nah ikannya nggak mau nanti mati. Yang keempat, atur arus air yang ada di akuarium. Nah, misalnya biasanya itu pakai pompa kecil supaya airnya mengalir terus. Yang kelima, memilih akuarium dengan ukuran yang tepat. Nah, misalnya kalau ikannya kecil-kecil banyak, pakai akuarium yang agak besar supaya cukup, supaya nyaman. Kalau ikannya cuma sedikit ya akuariumnya kecil aja. Tapi kalau ikannya besar ya akuariumnya juga harus besar. Oke, itu dari Pak Guru. Kita lanjut lagi ke halaman 185 sampai 186. Nah, ini ada, tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Sudah tahu ya? Namanya apa? Nelayan. Nah, nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, ini pesisir ya. Pesisir itu pinggiran pantai, itu pesisir, pinggir-pinggir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Ini ya. Ini nelayan nangkap ikan, terus dikasihkan ke penjual ikan atau pedagang ikan. Nanti sama penjualnya dijual lagi ke ibu-ibu rumah tangga. Nah, pertanyaan, apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Nah, yang pertama, nama profesinya ini nelayan ya. Nelayan, pekerjaannya adalah menangkap ikan. Yang kedua ini tadi adalah pedagang ikan, pedagang atau penjual ikan. Pekerjaannya menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Kemudian lanjut, adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Pasti ada ya. Nah, misalnya adalah dokter hewan. Nah, dokter hewan ini ada berkaitan dengan ikan. Pekerjaannya adalah memeriksa kesehatan hewan dan mengobatinya jika kurang sehat. Ya. Ada lagi profesi apa namanya? Guru misalnya. Loh, kok Bu Guru? Kok Pak Guru? Ya, karena guru pun ada tugasnya adalah mengajarkan ilmu pengetahuan tentang ikan-ikan ini, tentang nelayan-nelayan ini, tentang pedagang ini kan guru juga mengajarkan ilmu pengetahuannya. Jadi guru juga berkaitan dengan gambar ini. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan.
menangkap ikan menggunakan ban peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Nah, ini maksudnya adalah kenapa kok menangkap ikan pakai yang jaring saja dan hanya ikan besar saja yang tertangkap? Kenapa kok enggak ikan-ikan yang kecil? Nah, kalau misalnya ikan-ikan kecil juga ikut tertangkap, maka tidak ada penerusnya dong. Ikan besar bertelur, telurnya netas dari ikan-ikan kecil. Nah, kalau misalnya ikan-ikan kecil tertangkap, nggak sampai jadi besar dong ikan kecilnya. Terus nanti kalau nggak besar, nggak bisa berkembang biak dong. Akhirnya ikannya bisa habis. Dan ini pakai ban peledak. Nah, ban peledak akan merusak makhluk laut lainnya dalam menangkap ikan yang masih kecil. Iya, kalau kemarin juga ban peledak, kalau kita ledakkan di bawah laut, maka ikan-ikan semuanya, tidak hanya ikan, mungkin ada yang lain, kepiting atau apapun, atau kerang ikut kena juga. Selain itu, karang-karang laut, tumbuhan laut juga kena juga, akhirnya mati semua, ya kan? Akhirnya habis semua yang di bawah itu. Nah, itu kan jadi merusak lingkungan. Kalau karang-karang laut mati, tumbuh-tumbuhan laut mati, bakteri-bakteri kecil mati, maka ikan-ikan nggak ada makanannya, nggak ada tempat tinggalnya, maka ikan-ikan pun akan mati juga. Oke, kita lanjut ke halaman 187 sampai 189. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Nah, ini ada gambar jaring ikannya ya. Nah, ini ada permainan bermain menjaring ikan. Nah, ini caranya jaring ikan. Permainan ini ada di pelajaran PJOK, nanti dijelaskan oleh guru PJOK. Ini aja bikin kelompok 12 orang, terus satu kelompok terdiri 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Dari 12 ini dibagi menjadi dua, yang satu 5, yang satu 7. Terus bikin 2 lapis, yang tengah sama yang luar. Nih, yang dalam ini 5 orang, yang luar ini 7 orang. Nah, saling berhadapan-hadapan berdirinya. Yang tengah ini 5, menghadap ke yang 7 ini ke dalam. Terus, nanti semuanya ini, yang tengah ini bergandengan tangan, yang luar juga bergandengan tangan. Terus gurunya menyebut jaring, gitu ya. Nah, langsung yang luar maju sama-sama mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Nah, ini sementara yang dalam juga bergerak mundur, menarik tangan, memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Kalau guru nyebutin kata ikan, maka siswa yang berada dalam luar lingkaran menarik tangan dan mundur bersama-sama, memperbesar lingkaran seolah-olah jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Nah, ini permainannya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh guru olahraga. Oke, sekian dulu dari Pak Guru. Terima kasih ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah. Assalamualaikum.